Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful dari NPM 236900009 dari program studi teknologi pangan. Di sini saya akan mempresentasikan uji hipotesis proporsi tugas mata kuliah statistika. Untuk soal yang pertama, itu ada perusahaan mengklaim 70% produk lulus uji kualitas. Untuk menguji klaim ini, sebuah sampel acak sebanyak 100 produk diambil dan ditemukan 60 produk lulus uji kualitas. Apakah, pertanyaannya di sini adalah, apakah ada cukup bukti untuk menolak klaim perusahaan pada tingkat signifikansi 0,05? Ya, oke. Untuk penyelesaiannya, kita ada beberapa 7 langkah. Hipotesis, uji hipotesis yang pertama adalah menentukan H0 dan H1, di mana hipotesis 0 atau H0 proporsi sama dengan 0,70 atau proporsi produk yang lulus adalah 70%. Kemudian H1 atau hipotesis alternatif, proporsi kurang 0,70 atau proporsi produk yang lulus kurang dari 70%. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung proporsi sampel, di mana proporsi sampel ini itu adalah jumlah produk yang lulus dibagi dengan total produk. Sudah diketahui di soal, jumlah produk yang lulus itu ada 60, kemudian total produknya itu ada 100, sama dengan 60 dibagi 100, ketemu 0,60. Kemudian langkah ketiga, uji statistik. Kita menggunakan rumus Z sama dengan proporsi bar dikurangi P0 dibagi akar P0 dikali 1 dikurangi P0 dibagi N. Nah, kita untuk langkah selanjutnya kita masukkan atau kita substitusikan dari rumus tersebut. P0-nya diketahui 0,70, kemudian N atau jumlah dari sampelnya itu adalah 100. Jadi kita masukkan Z 0,60 dikurangi 0,70 dibagi akar 0,70 dikali 1 dikurangi 0,70 dibagi 100. Ya, jadi ketemunya adalah min 0,10 dibagi akar 0,21 dibagi 100 sama dengan min 0,10 dibagi 0,1449. Dengan hasil perhitungan didapatkan min 0,69. Kemudian selanjutnya kita menentukan daerah kritis. Untuk tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 untuk uji satu sisi atau kiri, karena nilainya minus. Nilai kritis dari tabel distribusi normal itu adalah min 1,645. Jadi kalau digambarkan seperti gambar di bawah ini, dari min 0,69 sampai min 1,645. Kemudian hasil keputusan uji karena Z min 0,69 lebih besar Z kritikal atau kritis, yaitu min 1,645, jadi nolnya ditolak. Untuk kesimpulannya adalah tidak ada cukup bukti untuk menolak klaim perusahaan bahwa proporsi produk yang lulus adalah 70%. Selanjutnya untuk soal yang kedua adalah di sini ada sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui mahasiswa yang menggunakan transportasi umum untuk pergi ke kampus. Dari 300 mahasiswa yang disurvei, 120 diantaranya mengaku menggunakan transportasi umum. Apakah proporsi mahasiswa yang menggunakan transportasi umum lebih dari 30%? Uji hipotesis ini dengan taraf signifikan 5%. Kemudian sama penyelesaiannya, yang pertama itu kita menentukan H0 dan H1. Hipotesis 0 atau H0 proporsi lebih kecil sama dengan 0,30 atau proporsi mahasiswa yang menggunakan transportasi umum tidak lebih dari 30%.
Kemudian untuk hipotesis alternatif atau H1, proporsi lebih besar 0,30 atau proporsi mahasiswa yang menggunakan transportasi umum lebih dari 30%. Untuk taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 karena 5%. Kemudian kita menghitung proporsi sampel, di mana proporsi sampel P bar sama dengan jumlah mahasiswa dengan transportasi umum dibagi total mahasiswa, di mana diketahui tadi jumlah mahasiswa yang menggunakan transportasi umum itu ada 120 mahasiswa, kemudian dari total mahasiswa adalah 300, jadi 120 dibagi 300 dengan mendapatkan hasil 0,40. Kemudian selanjutnya adalah uji statistik. Z sama dengan P bar dikurangi P0 dibagi akar P0 dikali 1 dikurangi P0 dibagi N. Kita substitusikan ke dalam rumus, diketahui P0-nya adalah 0,30, kemudian N total mahasiswanya itu adalah 300. Kemudian kita masukkan Z sama dengan 0,40 dikurangi 0,30 dibagi akar 0,30 dikali 1 dikurangi 0,30 dibagi 100. Ketemu 0,10 dibagi 0,0268, didapatkan hasil 3,73. Kemudian kita menentukan daerah kritis. Untuk yang pertama tingkat signifikansi alfa karena 5% atau 0,05. Untuk uji satu pihak atau uji kanan karena nilainya adalah plus tidak minus. Nilai kritis dari tabel distribusi normal adalah 1,645. Kita bisa lihat kalau di gambar seperti ini yang di garis yang diarsir. Kemudian untuk kesimpulannya dari perhitungan di atas, karena Z 3,73 lebih besar Z A 1,645, jadi H0 ditolak. Proporsi mahasiswa yang menggunakan transportasi umum lebih dari 30%. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.